Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran season kedua. Semoga kalian semua terhibur ya guys. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Claude mengucapkan rasa terima kasihnya karena Estelle telah kembali dengan selamat, Claude pun menyampaikan rasa khawatirnya karena kali ini dirinya berpikir akan kehilangan Estelle. Akan tetapi momen romantis itu diganggu oleh suara tangisan dari Frank yang juga berterima kasih karena Estelle selamat. Sontak hal itu membuat Claude pun kehilangan moodnya dan sedikit kesal dengan tingkah Frank itu. Setelah itu Frank pun terbang mendekat ke arah Estelle yang membuat Estelle pun tersenyum kecil sembari mengatakan kepada Frank bahwa dirinya baik-baik saja. Jadi Frank tak perlu khawatir seperti itu. Bersamaan dengan hal itu, Estelle pun dikejutkan dengan suara Alonde yang menanyakan, apakah Estelle mengerti dengan apa yang Kadal itu bicarakan, dan sejak kapan Estelle memiliki kemampuan itu? Estelle pun terkejut dan merasa bingung bagaimana menjelaskan keadaan itu, padahal dirinya hanya tak sengaja merespon apa yang Frank katakan itu. Namun sebelum menjelaskannya kepada Alonde, tiba-tiba kaki Estelle pun terasa sakit, yang membuatnya hampir jatuh tapi masih bisa dibantu berdiri oleh Alonde. Sedangkan Claude yang melihat hal itu pun terlihat sangat kesal, karena sedikit saja mereka membuat kesalahan, maka Estelle akan menjadi korbannya. Kemudian Alonde pun berkata kepada Estelle bahwa dirinya pasti akan menangkap Johann Asterius dan membuatnya berlutut di hadapan Estelle. Sontak kata-kata itu membuat Estelle pun bertanya-tanya karena bisa-bisanya Claude mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Bahkan momen ini lebih seperti seorang prajurit yang akan berpamitan kepada wanitanya. Menyadari akan hal itu, Estelle pun terlihat tersipu malu dan meminta agar Claude tak memaksakan dirinya. Lalu setelah itu mengajak Frank untuk pergi mengejar Johann. Bersamaan dengan hal itu, Frank pun berubah menjadi naga besar yang membuat Alonde dan anggota keluarga Valois yang lainnya terlihat takjub dengan momen itu. Lalu Claude pun menaiki Frank untuk segera mengejar Johann dari atas udara. Sedangkan Estelle yang melamun melihat kepergian Claude itu pun dikejutkan oleh suara Alonde yang meminta Estelle untuk naik ke punggungnya karena mereka juga akan ikut mengejar Johann. Kemudian tak lama setelah pengejaran itu, Claude pun akhirnya melihat Johann dan naga yang dinaikinya sedang ditahan oleh para prajurit menggunakan rantai sihir. Para prajurit kekaisaran pun terkejut karena Johann berada di atas naga itu, serta merasa khawatir dia akan terluka karena mereka. Sedangkan Claude meminta Frank untuk mendekat ke arah Johann dan langsung menabraknya, hingga membuat Johann pun terjatuh dari punggung naga itu ke atas tanah. Sontak keadaan itu membuat semua orang yang ada di sana pun terkejut, termasuk Estelle dan para anggota keluarga Valois yang berada tak jauh dari tempat itu. Akan tetapi Johann yang terjatuh pun masih bisa berdiri tegak dengan sedikit darah keluar dari mulutnya dan juga menggunakan sihir pelindung untuk meminimalisir luka yang akan diterima. Kemudian tak lama setelah itu, Claude pun berjalan mendekat ke arah Johann sembari berujar bahwa ternyata tebakannya selama ini benar adanya.
dirinya akan memberi hukuman berdasarkan hukum benua ini, Menelik Asterius. Kata-kata Claude itu pun membuat gempar orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan ada juga yang menganggap bahwa Claude sudah tidak waras. Sedangkan Estelle yang berada di punggung Alunde pun terlihat terkejut karena nama itu muncul di sini. Diketahui bahwa Menelik adalah kaisar yang paling cerdas dan kuat dibandingkan dengan kaisar lainnya. Namun dia dibutakan oleh ambisinya yang berlebihan dan membantai keluarga Mercedes. Dan pada akhirnya kaisar itu kehilangan nyawa di tangan prajuritnya sendiri menurut sejarah yang sudah tertulis. Lalu Johan yang sebenarnya adalah Menelik itu pun tertawa dan beralasan bahwa orang-orang pasti tak akan ada yang percaya dengan semua omong kosong yang telah diucapkan oleh Claude itu. Akan tetapi dengan santainya Claude pun mengatakan bahwa mungkin mereka semua tak ada yang mempercayai kata-katanya jika itu hanyalah pendapatnya sendiri. Bersamaan dengan hal itu terlihat bahwa imam besar pun muncul di sana dan mendekat ke arah Johan yang memiliki jiwa Menelik di dalamnya itu, yang membuatnya pun takut serta terkejut hingga ingin mencoba kabur dari tempat itu. Namun dengan refleks cepatnya Claude pun melukai salah satu kaki Johan menggunakan pedangnya, yang membuat Menelik pun terjatuh tak bisa kabur dari tempat itu. Kemudian imam besar pun memegang dagu dari Johan yang dirasuki oleh jiwa Menelik, sembari berujar bahwa sejujurnya dirinya tak percaya akan hal ini. Walaupun kekuatan suci putra mahkota memanglah lemah menurutnya, tapi dirinya tak menyangka akan mengeluarkan bau sebusuk ini. Lalu bertanya apakah Menelik benar-benar akan hidup sebagai parasit di tubuh keturunannya. Sungguh kelakuan yang menjijikkan. Menanggapi hal itu, Menelik yang ada di dalam tubuh Johan pun menyeringai, sembari berujar bahwa semuanya tak akan berakhir hanya di sini saja. Dan setelah itu dia pun kehilangan kesadarannya. Bersamaan dengan hal itu, para prajurit kekaisaran pun heboh menuduh Claude telah menghabisi Johan yang saat ini adalah seorang kaisar setelah kaisar sebelumnya yang merupakan ayah Johan telah meninggal. Namun dengan santainya Claude pun berujar bahwa dia tak akan kehilangan nyawanya hanya karena luka seperti ini. Benar saja, tak lama setelah itu Johan pun membuka matanya dan merasa terkejut serta bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya. Lalu bertanya kepada Claude dengan muka ketakutannya, apa yang telah Claude lakukan kepada dirinya saat ini. Namun Claude dengan datarnya sembari memegang pedangnya berkata bahwa jangan-jangan Menelik saat ini sudah melarikan diri. Kemudian Johan pun berteriak bertanya kenapa mereka tak melindungi dirinya saat ini. Namun semua orang menghiraukan perkataannya itu karena masih bingung mencerna apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada kaisarnya itu. Lalu imam besar pun berujar kepada Claude bahwa sepertinya dia memiliki kemampuan yang tak diketahui dan sangatlah berguna. Dia bisa melarikan diri kapan saja serta menggunakan keturunannya sebagai tameng miliknya. Tak hanya itu saja, Johan juga terlihat bertanya kenapa imam besar bisa berada di tempat ini. Kebingungan Johan itu membuat Claude menyimpulkan bahwa sepertinya Johan sama sekali tak mengingat apapun saat Menelik menguasai tubuhnya. Imam besar yang mendengar hal itu pun menghela nafasnya sembari berkata bahwa dirinya tak menyangka ternyata Johan sebodoh itu hingga tak menyadari bahwa tubuhnya telah dicuri oleh orang lain. Kemudian Johan pun mengumpat ke arah Claude serta mengatainya yang telah bekerja sama dengan kuil untuk mengkhianati kekaisaran.
Apakah dia tak takut dengan akibat tindakannya itu? Dan itu juga berlaku untuk keluarga Valois. Mereka adalah aib keluarga, dan bagaimana bisa mereka mengkhianati tuan mereka seperti ini? Lalu melihat ke arah Estelle sembari meminta kepada Estelle agar dia menolong dirinya. Sebab Estelle pasti akan bisa membantu dirinya yang memiliki nasib hampir sama dengan Estelle yang dikhianati dalam waktu semalam saja. Dan Johann pun masih meracau terus-menerus sembari mengatakan bahwa kaisar akan segera meninggal dan dalam waktu 3 hari dirinya pasti akan menjadi seorang kaisar. Jika Estelle mengajukan banding ke pengadilan benua atas nama Mercedes, maka dirinya pasti akan terbebas. Belum selesai dengan kata-kata itu, Claude pun memukul kepala Johann yang membuatnya kembali pingsan. Lalu imam besar yang ada di depannya pun berujar bahwa tak ada gunanya lagi mendengarkan perkataan dari Johann itu karena dia sudah kurang waras saat ini. Kemudian Estelle pun meminta agar Alonde menurunkan dirinya dan bertanya apakah jiwa orang itu ada di dalam tubuh Johann. Dan apakah masalah ini juga akan dibawa ke pengadilan benua? Imam besar pun membenarkan hal itu sebab dia merupakan penjahat serius yang tak dapat ditangani oleh tingkat nasional. Dan lagi ramuan kebenaran serta sihir yang bisa melihat ingatan orang lain yang dilarang oleh hukum benua dapat digunakan dalam persidangan itu. Jadi kebenaran pasti akan segera terungkap. Bahkan dosa masa lalu juga dapat dibayarkan. Estelle pun sedikit merasa lega setelah mendengar penjelasan dari imam besar itu, lalu menoleh ke arah Claude sembari mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Akan tetapi, Estelle tersentak karena melihat wajah Claude yang terlihat sangat pucat yang membuat bawahan Claude yang bernama Luria pun ikut khawatir, sembari menginfokan bahwa para penyihir penyembuh miliknya sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan naga itu. Tapi naga itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Bersamaan dengan hal itu, Claude pun roboh, yang membuat semua orang panik termasuk dengan Estelle. Tak hanya itu, Luria yang merupakan bawahan Claude bergegas berlari ke arah Claude dengan paniknya. Estelle pun ikut berusaha berjalan ke arah Claude, namun langsung terjatuh karena kakinya yang sebelumnya terkilir masih belum sembuh. Estelle berniat untuk menyanyikan lagu miliknya untuk mencoba menyelamatkan Claude. Sedangkan Luria yang memangku Claude yang tak sadarkan diri itu pun terlihat sangat sedih, sembari mengatakan bahwa denyut nadi milik tuannya itu terus melemah. Kemudian imam besar pun menenangkan Estelle dengan berujar bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Estelle pun meminta agar imam besar menyelamatkan Claude bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu, imam besar pun meminta Luria untuk membawa Claude ke kuil secepatnya. Kemudian keesokan harinya, tepatnya di kuil tempat imam besar berada, terlihat bahwa ada 2 orang wanita bangsawan yang merupakan sahabat Estelle pun datang untuk menemuinya, namun masih belum bisa bertemu dengan Estelle. Ditambah lagi menurut pendeta yang dirinya temui, sepertinya Estelle belum makan ataupun tidur sepanjang malam. Tak hanya itu saja, Nyonya Maria pun sepertinya tadi juga datang berkunjung ke sini. Pasti dia sangat terkejut karena dia tak hadir dalam pesta kekaisaran itu. Namun yang lebih penting, mereka harus segera pulih apapun yang terjadi. Sedangkan di dalam sebuah ruang kamar terlihat bahwa Claude sedang terbaring di sana bersama dengan Estelle yang berada di samping Claude menunggu dia sadar.
Estelle sembari memegang tangan Claude berujar dalam hati bahwa kenapa dirinya bisa berpikir bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Atau apakah itu karena selama ini dirinya belum pernah melihat Claude jatuh seperti ini? Apakah karena dia adalah tokoh utama di dunia ini? Padahal dirinya selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sekarang dunia ini adalah kenyataan bagi dirinya. Tapi kenapa dirinya masih memiliki pemikiran seperti itu? Akan tetapi lamunan Estelle itu pun disadarkan oleh ketukan pintu dari Luria yang langsung masuk membuka pintu, sembari menjelaskan bahwa kasus Johann Asterius telah dirujuk ke pengadilan benua, di mana Yang Mulia Imam Besar dan para anggota keluarga Valois setuju untuk hadir sebagai saksi. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa tentu saja dirinya akan bersaksi dan akan melakukan apapun yang bisa dirinya lakukan. Luria pun merasa lega dan berterima kasih kepada Estelle, sebab semua ini bisa berjalan lancar berkat saksi yang Estelle kirimkan dari menara sihir, dan sepertinya izin menggunakan ramuan kebenaran dapat diperoleh dengan mudah. Estelle pun menduga jika orang itu pasti adalah Leos. Kemudian setelah itu, Luria pun berpamitan kepada Estelle sembari memohon agar Estelle menjaga baik-baik tuannya itu dan pergi meninggalkan ruangan itu. Sontak kata-kata Luria itu pun membuat Estelle terkejut dan membuatnya pun malu serta mukanya memerah. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.